حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman adalah dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan seluruh jalan kebaikan kepada kita semuanya dan menutup seluruh pintu keburukan yang mengantarkan kita masuk ke dalam azab, siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna mathali wa mathalukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya permisalan diriku dengan kalian karajulin istauqada naran, seperti seorang laki-laki yang menyalakan api, faja'alal farashu yaqa'na fiha, dan kemudian setelah api menyala, setelah api membesar, maka kemudian serangga-serangga kecil mulai berdatangan menuju api tersebut. Kemudian laki-laki ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mulai menghalangi serangga-serangga ini. Dia mencegah hewan-hewan ini atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini kemudian untuk terjerumus atau masuk ke dalam api tersebut yang bisa membinasakan mereka. Nabi mempermisalkan dirinya dengan laki-laki tersebut untuk menggambarkan bagaimana umatnya itu kemudian bersegera berbondong-bondong menuju api, dan kemudian Nabi seperti laki-laki tersebut menghalang-halangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini agar makhluk ini tidak binasa. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, walakinnakum taflutuna min yadi, akan tetapi kalian terlepas dari tanganku sebagaimana makhluk-makhluk itu terlepas dari tanganku. Sedangkan Rasulullah SAW berusaha keras untuk mencegah umatnya masuk ke dalam neraka, karena begitulah memang Rasulullah SAW ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kita sendirilah kemudian yang berusaha keras untuk kemudian masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi kita kemudian untuk tidak selamat sebenarnya. Tidak ada alasan bagi kita kemudian untuk berakhir di dalam neraka Allah sebenarnya. Karena semua jalannya telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan pada suatu hari, innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah, tidak ada satu perkara pun, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu perkara pun yang mendekatkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala, wa yubaidukum anin nar, dan kemudian menjauhkan diri kalian dari neraka Allah, illa waqad buyyina lakum, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Dan Nabi tidak pernah berhenti mencegah, menghalangi kita untuk masuk ke dalam neraka sampai detik-detik terakhir dari kehidupannya.
Nabi memperingatkan kita. Nabi mengingatkan kita untuk tidak berakhir seperti berakhirnya ahlul kitab. Nabi memperingatkan kita untuk memperhatikan perkara terpenting yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. As-salatu salah, as-salat as-salah, kata Nabi Muhammad SAW. Salat, salat, wa ma malakat imanukum. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kalian. Semata-mata agar kita selamat, agar kita masuk ke dalam jannah, dan kita selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi kita sendirilah kemudian yang memilih kebinasaan tersebut. Di antara apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah, untuk menyelamatkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan wasaya, memberikan wasiat-wasiat kepada para sahabatnya untuk disampaikan kepada seluruh umatnya yang lain. Di antaranya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang masuk Islam 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun jadi perawi hadis yang terbanyak. Ana mau bertanya dulu jemaah rahmatillah Allah, apa alasannya Abu Hurairah menjadi perawi hadis yang paling banyak? Jemaah, Bang, apa alasannya? Beliau membersamai Nabi Muhammad SAW. Banyak juga sahabat yang membersamai Nabi Muhammad SAW selain Abu Hurairah, tapi tidak menjadi perawi hadis yang terbanyak. Apa alasannya? Jemaah, apa alasannya? Menulis, mencatat. Doa Nabi Muhammad SAW, apa doa Nabi? Itu kepada Ibnu Abbas, bukan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, barang siapa yang membentangkan kainnya, bajunya, dan kemudian mendekapnya ke dada, jadi membentangkan, kemudian mendekapnya di dada di hadapan Rasulullah SAW, maka dia tidak akan pernah melupakan apa yang aku katakan selamanya. Dan Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, aku bentangkan kainku dan aku dekapkan ke dadaku, maka semenjak itu aku tidak pernah lupa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang lain, Abu Hurairah dipastikan oleh Rasulullah SAW sebagai seseorang yang semangatnya, ketamakannya terhadap ilmu sangat luar biasa. Dan inilah yang membuat Abu Hurairah mengungguli siapapun pada masanya. Tamak sama ilmu, bukan tamak sama dunia. Karena mereka yang tamak kepada ilmu, mereka yang akan menggapai derajat tinggi di dunia dan di akhirat. Dalam satu hadis, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mengatakan di hadapan kami para sahabatnya, di mana Nabi mengatakan, man ya'khudhu minni khamsa khisal. Siapa di antara kalian, kata Rasulullah SAW, yang mau mengambil 5 perkara, 5 wasiat, 5 nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayamalu bihinna, dan kemudian dia mengamalkan 5 perkara ini, wa yu'allimuhunna man ya'malu bihin, kata Nabi, dan kemudian mengajarkan 5 perkara ini kepada orang-orang yang mau mengamalkannya. Di sini ada isyarat yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmu itu diamalkan.
Dan kemudian ketika diajarkan, diusahakan diajarkan kepada mereka yang mau mengamalkannya. Kepada mereka yang membuka diri, membuka hati mereka untuk menerima kebaikan. Bukan kepada para penentangnya. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi mendahulukan orang-orang kufar Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy di atas Abdullah ibnu Ummi Maktum yang menginginkan kebaikan dari Rasulullah SAW dan berniat menjalankan apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Karena begitulah semestinya orang-orang yang menyampaikan kebaikan. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qultu ana ya Rasulullah, saya yang akan melakukannya ya Rasulullah. Saya yang akan mengambil 5 perkara ini. Saya akan mengamalkannya dan saya akan mengajarkan kepada mereka yang mau mengamalkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, fa akhadha bi yadi. Maka Rasulullah SAW mengambil tangan saya. Fa akhadha ya'uddu au fa'addahunna fiha. Maka kemudian Nabi menghitung 5 perkara tersebut dengan tanganku. Maka satu persatu jari Abu Hurairah kemudian dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun jamaah rahmatillah, kata para ulama, menunjukkan hikmah yang lain. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mengajarkan ilmu, maka Rasulullah SAW sangat dekat dengan murid-muridnya. Jamaah, majelis ilmu itu bukan jauh-jauhan begini, jamaah. Majelis ilmu itu rapat. Tapi nggak apa-apa, kalau di sini nggak apa-apa, jamaah rahmatillah. Ya, majelis ilmu itu bagaimana seorang murid dengan gurunya sangat dekat. Bahkan dulu kalau Rasulullah SAW dengan murid-muridnya, maka paha, lutut itu saling bersentuhan. Kalau sekarang jemaah, yang dicari apa kalau sekarang di masjid jemaah? Senderan, tiang dan tembok. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Ini masalahnya yang masih muda-muda, yang masih unyu-unyu, insya Allah jemaah. Ya, ini di sini nggak apa-apa, bebas. Kalau di sini bebas, ya rahmatullah. Tapi ketika seorang murid mendekat dari gurunya, maka banyak kebaikan, banyak keberkahan, banyak rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuhnya itu diberkahi oleh Allah. Sentuhannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ludahnya sekalipun Rasulullah SAW diberkahi oleh Allah. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian, Nabi Muhammad, kata Abu Hurairah, mengatakan ittaqil maharima. Nabi mengawali wasiat pertamanya dengan mengatakan perkara yang terpenting yang sering disia-siakan oleh kebanyakan dari hamba-hamba Allah. Nabi mengatakan ittaqil maharima, kata Nabi Muhammad SAW. Ittaqil maharima. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Banyak di antara kita yang menganggap bahwa yang diharamkan oleh Allah adalah perkara-perkara tertentu saja yang jelas-jelas haram. Betul jemaah? Antum kalau ditanya apa yang haram, antum akan menyebutkan riba dan sebagainya. Betul? Apalagi selain riba dan sebagainya. Apalagi setelah riba apa yang haram? Ghibah. Apalagi jemaah? Oh, zina. Itu, pokoknya itu. Dan seterusnya. Padahal kata para ulama, meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah pun haram.
Mungkin seseorang tidak minum khamar dan seterusnya, tapi dia menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Artinya dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia nggak minum khamar tapi nyentuh perempuan. Dia tidak makan makanan yang haram, tapi dia mengambil hak saudaranya yang lain. Dia mungkin tidak makan yang haram, tapi dia kemudian memasukkan perkara-perkara yang bisa membunuh dirinya dalam keadaan sadar. Ya, yang bukan khamar, bukan yang semisal dengannya. Tapi kalau dikonsumsi terus, mati. Dia tidak berbakti kepada orang tuanya, haram. Dia tidak sholat di waktu yang semestinya, haram. Ketika seseorang meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, maka sejatinya dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Maka semua perkara itu demi Allah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita tinggalkan dan kita jauhi. Dan Nabi kemudian menyebutkan kenapa, untuk apa kita meninggalkan yang haram. Maka Nabi mengatakan, kata Abu Hurairah, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah oleh kalian perkara yang haram, maka kalian akan menjadi manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah. Seseorang akan mampu menyempurnakan ubudiyahnya kepada Allah ketika dia meninggalkan seluruh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang mengeluhkan keadaan ibadahnya, sulit khusyuk, sulit mengerjakan ini dan itu. Penyebabnya cuma satu. Dia tidak meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan kemudian kalau ibadahnya terganggu, maka yang didatangi adalah ustadz. Betul tidak jemaah? Betul? Kemudian ditanya, ustadz apa kiat-kiatnya untuk bersemangat ibadah? Betul? Betul nggak ini jemaah? Antum yang ibadah, ustadz yang harus bertanggung jawab. Ya, betul tidak jemaah? Padahal penyebabnya diri sendiri. Dan apa yang dilakukan dari keharaman-keharaman, baik sadar ataupun tidak sadar, baik terasa ataupun tidak terasa. Dan hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang bisa sanggup istiqomah untuk meninggalkan seluruh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, laisa taqwallah qiyamul lail wa siyaman nahar. Takwa kepada Allah itu bukan sekedar puasa sepanjang hari atau berhari-hari setiap hari, atau qiyamul lail atau berdiri sepanjang malam, bukan. Akan tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, man yattaqi ma harramallah, mereka yang menjauhi atau menjauhkan dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman yukhalitu baina dzalik au yukhlitu baina dzalik, dan orang yang bisa menggabungkan antara qiyamul lail siyamun nahar dengan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, fadzalika khairun ala khair, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Selama ini jamaah rahmatillah Allah, kita menganggap bahwa ketakwaan kepada Allah itu menjalankan perintah-perintahnya saja, namun kemudian tidak meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Betapa banyak jemaah rahmatillah Allah perkara-perkara haram yang masih kita jaga sampai hari ini. Dan inilah yang menghalangi jalan kita dari menyempurnakan ibadah kepada Allah.
Tidak ada satupun di antara kita yang akan menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia betul-betul meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Warda bima qassamallahu laka." Ridhalah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ridhalah dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ana ulangi sekali lagi. Ridhalah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Dari kenikmatan, dari rezeki, takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya, manusia yang paling berkecukupan di antara manusia-manusia yang lain. Kalau kita tanyakan sama diri kita sendiri, jamaah rahmatullah Allah, apa sebetulnya yang menentukan rizki Allah? Apa yang menentukan rizki Allah? Atau siapa yang menentukan rizki yang datang kepada kita? Siapa? Siapa? Anda ulangi sekali. Siapa? Allah. Adakah sosok lain yang mengatur rizki kita? Tidak ada. Adakah kemudian cara lain untuk meminta rizki selain meminta kepada Allah? Tidak ada. Adakah cara untuk mempermudah datangnya rizki di luar jalan yang telah ditunjukkan sama Allah? Tidak ada. Lantas untuk apa kemudian kita mengeluhkan apa yang ditetapkan oleh Allah atas diri kita? Ya, keluhan antum, keluhan kita yang paling banyak tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Rizki. Betul? Betul. Kalau rizkinya sedikit, bingung atau tidak? Jamaah dijawab, jamaah. Bingung atau tidak? Bingung. Sedih atau tidak? Sedih. Galau atau tidak? Galau. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, perhatikan, nahnu, kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kamilah yang membagikan di antara mereka hamba-hamba Allah ma'isyah, penghidupan mereka. Ada yang Allah jadikan sebagai orang yang kaya, yang miskin, yang fakir, yang pertengahan. Kami, kata Allah, yang membagikan itu semuanya. Kami, kata Allah, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Kami. Sehingga ketika kita menyalahkan keadaan kita, meratapi keadaan kita, kita sedang meratapi atau menyalahkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Khalas. Gak ada ruang bagi kita untuk melakukan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami pula lah yang meninggikan derajat sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain. Andaikan setiap dari kita mengingat ayat ini saja, demi Allah, kita tidak akan pernah hasad kepada apapun, kepada siapapun, kepada kenikmatan apapun yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah, oleh saudara-saudara kita. Dan kita akan sangat mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Selama kita hidup di dunia, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita, demi Allah, demi Allah. Dan Allah akan senantiasa mencukupi rizki kita. Ya, kalau antum gak dicukupi, mati. Mati. Sudah mati dari dulu. Sudah selesai dari dulu, gak akan hidup sekarang, sudah. Dan kalau Allah habiskan rezeki kita, mati juga. Kan banyak orang yang mengatakan, kayaknya rezeki saya sudah gak ada ini. Sudah mati berarti sudah selesai. Karena ajal tidak akan pernah datang sampai rezeki dunia seseorang habis. Dan betapa berburuk sangkanya kita kepada Allah. Ya, betul jemaah. Antum dapat uang dari mana? Antum bersuara sedikit jemaah.
Antum dapat uang dari mana? Kerja, bukan dari Allah. Dari Allah tapi melalui, Masya Allah. Kalau antum nggak kerja, antum tetap dapat rezeki atau tidak? Tetap dapat. Kalau begitu nggak usah kerja. Nggak, ana nanya, dijawab aja. Kalau begitu nggak usah kerja. Tetap kerja. Kenapa? Karena kerja perintah Allah. Kalau bukan Allah yang memerintahkan, tidak ada satupun di antara kita yang mau kerja. Orang-orang beriman tidak akan berpangku tangan dan menunggu turunnya rizki dari langit. Meskipun rizki mereka pasti datang. Pasti. Jemaah, kita yang mengejar rizki atau rizki yang mengejar kita? Dijawab jemaah. Anda tahu pikirannya. Rizki yang ngejar kita enggak juga, kita yang ngejar-ngejar. Iya, karena prinsip kita mengejar rizki. Padahal Nabi memastikan rizkilah yang mengejar kita. Sebagaimana kematian mengejar salah seorang dari kalian, kata Nabi. Innar rizqa yatlubukum, sesungguhnya rizki itu mencari kalian. Sebagaimana kematian mencari salah seorang dari kalian. Jadi gak usah stres dan ridholah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Inilah yang disebut dengan qanaah. Dan inilah manusia-manusia yang beruntung di dalam kehidupan dunia. Kan Nabi mengatakan, qad aflaha man aslam, telah beruntung orang-orang yang Islam. Wa ruziqa kafafan, dan rizkinya dicukupi sama Allah. Perhatikan, rizkinya dicukupkan oleh Allah, bukan berlebihan, tapi dicukupkan oleh Allah. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan kemudian Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Maka inilah ciri manusia-manusia beruntung di dalam kehidupan. Ya, antum kalau dikasih 1 juta dengan 100.000, mana yang lebih cukup? Mana yang lebih cukup, 1 juta atau 100.000? Kenapa 1 juta? Oh, lebih banyak. Karena kita melihat dari sisi apa? Dunia. Padahal 1 juta belum tentu mencukupi, 100.000 bisa jadi sangat mencukupi seseorang jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda pernah dengar sendiri? Ada satu orang dengan penghasilan 1 juta 1 bulan, dia bisa menghidupi 7 orang di dalam rumahnya. Dan yang bekerja cuma dia sendirian. Antum pasti mikir, gimana caranya 1 juta cukup? Karena antum, kita selalu melihat dari sisi dunia dan ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, maka merekalah yang beruntung dan selamat di dalam kehidupan dunia. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa ahsin ila jarika takun mu'mina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baiklah, kata Rasulullah, kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi mukmin yang sempurna keimanannya. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, yang sering disebut oleh para ulama dengan ayatul hukuk. Tulis di catatannya, ayatul hukuk. Ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hak-hak manusia, hamba-hamba Allah yang wajib kita tunaikan.
yang wajib kita berikan kepada mereka. Di mana Allah mengatakan wa'budullah. Allah mengawali dengan hak terpenting yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba Allah. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini diantara ayat yang menjelaskan betapa agungnya kedudukan orang tua, karena Allah meletakkan hak mereka setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'minan kana au kafira, mau dia orang beriman, mau orang tua kita orang beriman, dan ini kedudukan yang tertinggi di hadapan seorang anak. Au kana kafiran, atau bahkan jika orang tuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bidzil qurba, kemudian kata Allah, kita pun diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada dzil qurba, orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Dan anak yatim itulah anak yang kehilangan siapa? Bapaknya. Sedangkan kehilangan ibu tidak disebut dengan yatim wala piatu. Gak ada piatu di dalam Islam. Selama seorang anak masih memiliki ayah, maka dia berada dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika dia kehilangan ayahnya di usia sebelum baligh, maka disitulah Allah wajibkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Untuk menutup luka yang besar di dalam dadanya ketika dia kehilangan sosok pelindung, sosok yang menyayangi dan menjaga dirinya, yang menaunginya, yang menafkahinya, yang mendidiknya, yang menggenggam tangannya. Dan betapa buruknya akhlak kita hari ini kepada anak-anak yang kehilangan ayahnya. Ya, anak yatim sudah tidak masuk di dalam benak kita hari ini. Betul jemaah? Kita sudah tidak peduli lagi kepada anak yatim. Padahal Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Wal masakin, begitu juga dengan orang-orang miskin. Orang-orang yang diuji dengan kekurangan harta. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dan kemudian tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan, ataupun tetangga sebelah yang paling dekat dengan diri kalian. Begitu besarnya kedudukan tetangga bagi seorang mukmin. Namun begitu seringnya kita kemudian menjadi musuh bagi mereka. Ya, jemaah, tetangga antum baik atau tidak? Yang jawab sedikit jemaah. Yang lain kenapa? Tetangga antum baik atau tidak? Mukmin atau bukan? Bukan. Satu. Campur. Ada yang mukmin, ada yang tidak. Tapi semua punya hak yang sama. Hatta kafir, hatta tidak beriman, maka mereka punya hak yang sama. Apa? Ihsan, mendapatkan kebaikan dari kita. Yusini Jibrilu bil jar, Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga, hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu, kata Nabi. Sampai saya berpikir Jibril akan mengatakan tetangga mewarisi tetangganya yang lain. Saking besarnya hak tetangga.
termasuk tetangga yang tidak beriman, karena dia punya satu hak. Dia punya hak tetangga. Yang paling sempurna adalah yang menggabungkan tiga hak. Hak Islam, hak kekerabatan, dan kemudian dia jadi tetangga kita juga. Ini yang paling haram untuk disakiti oleh seorang mukmin. Kita sering lupa jemaah bahwa manusia-manusia terbaik kelak pada hari kiamat diantaranya adalah orang-orang yang paling baik kepada tetangganya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jiranihi. Sebaik-baiknya teman di sisi Allah adalah yang paling baik sama temannya, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Nah, antum kalau diganggu sama tetangga, apa yang antum lakukan? Atau terganggu sama tetangga? Ya jamaah, hah? Apa yang antum lakukan kepada tetangga antum? Hah? Hah? Apa yang antum lakukan? Ana minta jawaban. Kalau antum tersakiti oleh tetangga antum, apa yang antum lakukan? Datengin. Oh, didiemin, masya Allah. Ini sabar ya kalau itu. Ini didatengin. Kemudian apa yang dikatakan kepada mereka? Oh, apa masalahnya? Kita cari jalan keluar. Didatangi bukan untuk ngajak ribut, tapi kemudian khawatir jika dia melakukan itu karena dia tersakiti oleh kita. Karena kita selalu menghukumi diri kita itu sebagai orang baik. Kita sering tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan menyakiti orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tersakiti, mereka datangi saudara dan mencari akar masalahnya. Jika mereka yang keliru, mereka meminta maaf. Jika saudaranya yang keliru, dia yang memaafkan saudaranya. Karena dia tidak mau berselisih kelak di hari kiamat dengan tetangganya. Karena orang berselisih yang pertama kali diselesaikan sama Allah pada hari kiamat, diadili oleh Allah. Sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis, al-jaran, awwalul khasmain al-jaran. Dua orang yang bermusuhan, yang permusuhannya diselesaikan sama Allah pada hari kiamat, pertama kali itu dua tetangga yang berselisih. Berbuat baiklah kepada tetangga, karena ini syarat kesempurnaan iman. Meskipun dia kafir. Kan Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, tetangganya orang apa? Anu ulangi sekali lagi, 13 tahun Nabi di Mekah, tetangganya orang apa? Muslim atau kafir? Kafir. Tapi Nabi berbuat baik kepada semua dari mereka. Ini yang sering kita tidak tahu. Nabi itu tetangganya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah ibnu Abi Mu'id, yang semuanya jadi musuh, orang yang paling menyakiti Rasulullah SAW. Itu tetangga, depan-depanan, sebelah-sebelahan. Antum begitu nggak tetangganya? Pentolan-pentolan bukan? Bukan. Terus antum berlakukan mereka seakan mereka adalah pentolan-pentolan keburukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika, dan sukailah bagi manusia, cintailah bagi orang-orang apa yang engkau cintai, apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Dalam riwayat yang lain, minal khair, dari kebaikan. Anda ulangi sekali lagi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahibba linnas,
Sukailah, cintailah bagi manusia yang lain. Ma tuhibbu li nafsika, apa yang engkau sukai bagi dirimu. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan minal khair, dari kebaikan, takun musliman, maka engkau menjadi orang muslim yang sempurna keislamannya. Menilai keislaman seseorang itu dinilai dari seberapa cintanya dia kepada saudaranya. Sekarang anda mau tanya jamaah, antum punya teman orang muslim? Punya? Baik. Apa yang antum biasa panjatkan dari doa untuk mereka? Teman, sahabat, atau apapun orang muslim, anda mau tanya, doa apa yang antum panjatkan sama Allah untuk saudara-saudara antum? Ini nggak usah yang jauh-jauh, yang dekat saja, yang muslim yang antum jumpai, antum berteman, bahkan antum bertetangga dengan mereka. Apa doa yang antum panjatkan? Dia apa? Diistiqomahkan di dalam ketakwaan. 1. 2, diampuni dosa. 3, ini yang benar-benar dibaca ya, maksudnya yang benar-benar diamalkan oleh kita. Bukan yang ideal. Ana nggak nanya itu. Ana nanya doa apa yang sering kita ucapkan sama Allah, panjatkan sama Allah untuk saudara-saudara kita, yang betul-betul kita baca gitu. Hah? Salam. Oh, assalamualaikum. Oh, doanya itu. Ya boleh lah. Tapi maksud anak doa yang kita panjat, yang kita minta, ya Allah berikan kepada saudara saya ini dan itu dan seterusnya. Kebaikan sudah tadi. Oh, dalam Islam, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ketakwaan. Mati dalam keadaan husnul khotimah, diberkahi oleh Allah. Terus apa lagi? Mudah-mudahan sehat walafiat. Terus apa lagi? Apa? Lancar rezekinya. Terus apa lagi? Oh, sering-sering umroh. Iya. Ditambah istrinya enggak? Wah, oh iya, iya betul. Minta saudaranya ditambah istrinya. Minta dimakmurkan, disejahterakan, diberikan rizki yang melimpah, dirahmati keluarganya, dijaga anak-anaknya. Dan ini hanya sanggup dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul muslim, betul-betul mukmin. Sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini tanda kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, kata Nabi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Dan itu terlihat dari doa. Padahal nggak ada ruginya mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Rugi nggak? Kalau saudara kita kaya, antum rugi atau tidak? Enggak. Tapi jarang kita mengucapkan, ya Allah kayakan saudaraku, jadikanlah dia orang paling kaya. Jarang. Antum sering dengar kalimat gitu nggak ketika orang berdoa? Jarang. Pasti doanya begini, jadikan saya orang kaya. Betul? Dan ini bukti buruknya keislaman yang dia miliki. Padahal ketika kita mendoakan saudara kita, malaikat di atas kepala kita akan mengatakan amin walaka bimithlin, engkau juga akan mendapatkan yang sama. Ya, doa dari sekarang, doa, ya Allah luaskan, Masya Allah, itu dulu. Bukan teguhkan iman saudaraku di atas Islam, bukan. Luaskan rizkinya dulu.
Ya, berkahi kehidupannya, perbanyak anak istrinya. Kok anak istrinya? Anak keturunannya. Dan istrinya. Terus apa lagi? Apa lagi selain itu? Masukkan dia ke dalam surgamu dan selamatkan dia dari nerakamu ya Allah. Agar kita pun diselamatkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mendoakan mereka-mereka yang beriman, saudara-saudara kita, agar mereka mendapatkan kebaikan yang terbaik? Maka jika kita sanggup melakukan itu, takun musliman, kata Nabi Muhammad SAW, maka engkau menjadi muslim yang sempurna keislamannya. Yang terakhir jamaah rahmatillah Allah, Nabi Muhammad SAW berwasiat mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wala tukthirid dhahik. Kata Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau memperbanyak tertawa. Fa inna kathratad dhahiki tumitul qulub. Karena banyak tertawa mematikan hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya bolehkah kita tertawa jamaah di dalam Islam? Hah? Boleh. Apakah Nabi Muhammad SAW tertawa? Tertawa. Kapan? Waduh. Kapan Nabi tertawa? Sebutkan satu aja keadaan di mana Nabi tertawa. Hah? Sahabat datang untuk apa? Puasanya batal karena beliau berhubungan dengan pasangannya di bulan Ramadan. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW, halakt, binasa saya ya Rasulullah, binasa. Asabtum ra'ati, saya menggauli istri saya di tengah hari bulan Ramadan. Ya, kenapa jemaah kok bisa terjadi? Anak nanya ini jemaah, kenapa bisa terjadi menggauli istri di tengah hari bulan Ramadan? Hah? Oh, gak tahan, masya Allah. Apalagi banyak goda, masya Allah. Tapi gak boleh di siang hari bulan Ramadan, tidak boleh. Karena jika kemudian dilakukan, maka harus ditebus dengan puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Kelewat sehari, diulang dari awal. Sanggup? Sudah, kalau begitu menghindar saja kalau nggak tahan. Ya, tahan sampai maghrib. Tahan sampai maghrib. Diperintahkan puasa, dia tidak sanggup. Kemudian diperintahkan kalau tidak sanggup berpuasa, bersedekah. Maka dia pun tidak punya apa-apa. Maka Nabi Muhammad SAW terdiam dan kemudian meminta semangkuk kurma yang akan diberikan kepada laki-laki ini untuk disedekahkan kepada orang paling fakir yang ada di kota Madinah. Ketika diserahkan kepada orang itu, ya Rasulullah, ma baina labitaiha afqaru minni. Gak ada di antara 2 gunung yang mengapit kota Madinah itu yang paling fakir melebihi diri saya. Jadi ini sempurna aja mah. Puasa 2 bulan gak bisa, untuk sedekah juga gak bisa. Ketika disuruh sedekah kepada orang paling fakir, ternyata beliaulah yang paling fakir di kota Madinah. Maka Nabi di situ tertawa. Dan kemudian mengatakan, anfik ala ahlik. Infakkan, sedekahkan ini kepada keluargamu. Ya, tertawa boleh dalam Islam ya, alhamdulillah. Tapi Nabi tidak pernah berlebihan di dalam tertawa.
Nabi tidak pernah menghabiskan waktu dan hidupnya hanya untuk tertawa. Dan Nabi tidak pernah berdusta semata-mata hanya karena ingin membuat keadaan menjadi lucu dan membuat orang tertawa. Karena banyak tertawa mematikan hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada manusia yang memperbanyak tawa, melainkan dia akan banyak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menghancurkan hatinya, di mana hati adalah sumber kebaikan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang bisa diharapkan ketika hati sudah mati? Meskipun tubuhnya hidup, meskipun dia memiliki segalanya dari dunia, ketika hatinya mati, maka tidak ada kebaikan apapun yang bisa diharapkan dari manusia seperti ini. Karena kata Nabi Muhammad SAW, hati itu idza saluhat, jika dia baik, saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Seluruh apa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah dengan kerusakan hati. Maka Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita untuk tidak banyak tertawa dan tidak menghabiskan hidup hanya untuk bersenang-senang. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lau ta'lamuna ma'a'lam." Andaikan kalian tahu apa yang aku tahu, andaikan kalian punya ilmu sebagaimana yang aku punya, la dhahiktum qalilan, kata Nabi, kalian niscaya akan sangat sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan kalian akan lebih banyak menangis. Kenapa kita banyak tertawa? Karena kita banyak tidak tahu dengan apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Ya, dan kita lupa bahwa semua yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab, jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sudah masuk waktu syuruk sudah. Ini masih gelap nih, mendung berarti. Hah? Oh, ketutup, masya Allah. Mendung, ketutup dan mendung, sudah sempurna sudah. Ya, dan mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita, agar mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Islam, kepada dinil haq, kepada agama yang hak, kepada agama yang mengantarkan hamba-hamba Allah masuk ke dalam surganya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah rahmatillah, sampai di sini perjumpaan kita di hari ini, dan semoga Allah merahmati kita semuanya. Tidak ada pertanyaan, jemaah rahmatillah. Insyaallah ya, silahkan melanjutkan aktivitas kehidupan insyaallah di hari ini. Ya, tetaplah berikhtiar di atas permukaan bumi, tapi ingat bahwa semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Bersabar, ikhtiar, bersabar, dan ridhalah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.